Temanya kita hari ini adalah perjamuan kudus, Holy Communion, ya. Nah, kenapa kita bicarakan ini, Tuhan bicarakan ini, saudara-saudari, firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa hari-hari akhir akan ada masa-masa yang sulit, yang susah, saudari. Di mana kalau kita melihat intinya adalah keadaan sekeliling dan sumber sekeliling kita itu akan menjadi limit, terbatas, dan akan jadi rusak, gitu, ya. Sehingga yang kita bisa andalkan adalah segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Sebab itu kita harus belajar segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Nanti akan datang saatnya di mana kita nggak bisa lagi mengandalkan manusia, kita nggak bisa mengandalkan dokter, kita nggak bisa mengandalkan juga alam, iklim, apapun juga ya. Tapi yang bisa kita andalkan hanya segala sesuatu yang datang dari Tuhan, saudara-saudari. Ya. Sebab itulah kita perlu belajar sungguh-sungguh ya. Dan saya percaya, saya berharap bahwa kita tidak hanya sekedar melihat dari konsep denominasi agama, ya. Kita melihat sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Anda merasa selama ini, berbeda dengan paham yang kita percaya, coba Anda renungkan dan lihat kembali firman yang disampaikan, yang digunakan, gitu, ya. Saya nggak memaksa, tetapi tolong renungkan. Kenapa? Karena ini penting untuk supaya kita bisa menggunakan apa yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, beberapa saat nanti kita akan melihat hal-hal yang Tuhan sediakan, yang tidak akan rusak. Ya, firman Tuhan pasti, kemudian juga perjamuan kudus, nanti kita akan juga lihat minyak urapan, saudari, bukan mendewakan, tetapi semua segala sesuatu yang dari Tuhan itu tidak akan rusak. Ya, dan dunia akan satu saat pada rusak. Sebab itu kita harus tahu sumber-sumber dari Tuhan. Nah kemudian saudari, perjamuan kudus kita ngelihat di sini, mengapa sangat penting ya untuk kita ngerti perjamuan kudus. Ini yang saya lihat ya, apapun yang Tuhan taruh di dalam pergumulan ataupun juga renungan pembelajaran saya gitu ya, yang Tuhan taruh, satu, mengapa sangat penting? Karena perjamuan kudus adalah desain Tuhan untuk menyatakan dirinya, perbuatan dan pribadinya, saudari ya. Pertama, kedua, menghidupkan miliknya. Anda dan saya itu kalau terima Yesus itu sekarang kita jadi miliknya dengan hukum roh kehidupan. Apa itu nanti kita akan ngelihat, saudari. Ya. Yang ketiga, menyatakan atau mencurahkan isi hati Tuhan. Jadi perjamuan kudus adalah untuk juga menyatakan isi hati Tuhan, saudari. Ya. Dan hari ini kita belajar yang pertama. Mengapa sangat penting? Ya, desain Tuhan untuk menyatakan dirinya yaitu perbuatan dan pribadinya, saudari. Kita belajar perlahan-lahan karena perlu memahami, mengerti sehingga kita bisa sungguh-sungguh ya. Saya minta perhatiannya, konsentrasinya supaya kita nggak sia-sia ya. Nah, saudara-saudari, ada prinsip di dalam firman Tuhan, yaitu pertama kali itu disebut di dalam Alkitab, maka itu fondasi, itu penting, perlu kita kupas ya. Perjamuan kudus pertama kali disebut adalah dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Saya baca ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedar Lomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan perpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudari, Anda sudah tahu ceritanya bahwa suatu ketika Abraham berperang melawan raja-raja, beberapa raja, saudari ya. Dan kemudian dia menang. Lalu kemudian ketika dia menang, datanglah Melkisedek, saudara, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ini pertama kali roti dan anggur yang kita tahu bahwa ini adalah lambang daripada perjamuan kudus. Ya, roti dan anggur menjadi satu pasang. Dan ketika dia mempersembahkan roti dan anggur, selanjutnya adalah bicara berkat, saudari. Diberkatilah Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Kemudian dari Ibrani dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 1-3, dikatakan lagi di sini diperjelas dan pewahyuan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia.
Jadi sama. Ketika dia datang, dia memberkati. Teman di sini kita tahu dia membawa roti dan anggur dulu, lambang perjamuan kudus, saudari ya. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, sama ini ya, perpuluhan. Menurut arti namanya, Melkisedek pertama-tama adalah raja kebenaran. Melkisedek, Melek itu artinya raja, Sedek itu kebenaran, righteous ya. Jadi King of Righteousness. Dan juga Raja Salem, Shalom, yaitu artinya Raja Damai Sejahtera, Shalom. Ya. Nah, di sini disingkapkan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dari sini kita tahu dan kita bisa melihat bahwa Melkisedek adalah gambaran ataupun juga perwujudan Kristus. Alkitab sangat detail ketika bicara tentang silsilah, keturunan-keturunan. Anjabata Matius juga seperti itu kan, detail sekali dan banyak sekali dalam Perjanjian Lama menyebutkan tentang keturunan, sehingga Anda bisa ngelihat tuh, ini keturunan berapa, ya kejadiannya waktu kapan. Tetapi di sini jelas dia katakan dia tidak berketurunan, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, nggak ada keturunan. Ini tentang Kristus. Inilah yang disebut Kristofani. Ya, Kristofani artinya penampakan Kristus prainkarnasi dalam Perjanjian Lama. Artinya penampakan Kristus sebelum dia menjadi manusia, menjadi Yesus, saudari. Dan yang terjadi di Perjanjian Lama, gitu. Ya. Nah, jadi di sini kita ngelihat bahwa dia jadi raja, dia imam, dan kita tahu Yesus sampai sekarang ketika dia naik ke surga, dia raja dan dia juga adalah imam besar agung, high priest buat kita, ya. Terus di sini sampai selama-lamanya, dia imam sampai selama-lamanya karena tidak berkesudahan. Dan yang menariknya lagi, saudari, bahwa Kristofani pertama yang berhubungan dengan roti anggur, ini pertama kali Kristofani terjadi, ya. Anda tahu apa Kristofani? Ini dia. Ya, penampakan Yesus. Ada lagi, kemudian ada dalam bentuk malaikat. Ketika Sodom Gomora mau dihancurkan, nah itu juga yang kedua. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Nah, kita nggak terangkan, karena bukan itu yang kita mau kasih unjuk. Jadi betapa pentingnya roti dan anggur, perjamuan kudus ini, saudari. Ya, saya nggak terangkan persepuluhan, saya bicara tentang roti dan anggur. Jadi sangat penting. Dan ketika roti dan anggur disebut, maka Anda melihat yang terjadi adalah diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi. Yang terjadi adalah berkat. Jadi perjamuan kudus adalah desain yang begitu penting yang Tuhan untuk menyatakan dirinya, perbuatannya dan pribadinya, yaitu dia memberkati intinya, gitu ya. Jadi Anda melihat di sini bahwa ya ini untuk menyatakan dirinya dalam roti dan anggur untuk berkat. Perjamuan kudus adalah desain Tuhan untuk menyatakan dirinya. Saya ulangi lagi gitu ya. Anda ingat tadi pertama kali perjamuan kudus roti dan anggur disebut ada di Kejadian 14. Kemudian setelah itu di Kejadian 15 dikatakan begini, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu, hambanya daripada Abram, pegawainya Abram, saudari. Tapi kemudian Tuhan jawab, di ayat 4 dan 6, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Abram ya. Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata kebenaran di sini righteous, ya. Jadi diperhitungkan sebagai Abraham tuh orang benar dengan kata-kata bebas gitu, ya. Jadi bukan elek, tapi Abraham karena percaya jadi orang benar di mata Tuhan, saudari. Nah, apa yang mau disampaikan di sini, saudari? Anda bisa melihat ya
bahwa setelah perjamuan kudus di pasal 14, Kejadian 14, ya, lalu kemudian apa yang dijanjikan, mujizat yang dinantikan oleh Abraham mulai terjadi. Abraham sudah menantikan begitu lama, saudari, ya, untuk memiliki seorang anak. Dan ketika perjamuan kudus inilah setelah perjamuan kudus, Allah mulai meneguhkan akan terjadi. Sekarang kita lihat pada detailnya, saudari. Yang pertama, kita lihat, karena tadi dikatakan perjamuan kudus untuk menyatakan dirinya. Pertama, Tuhan menyatakan setelah perjamuan kudus, Tuhan menyatakan dirinya sebagai akulah perisaimu dan upamu akan sangat besar. Jadi, Tuhan mau kasih unjuk, firman Tuhan mau kasih unjuk bahwa perjamuan kudus adalah untuk menyatakan diri Tuhan sebagai perisai dan pemberi. Upamu akan sangat besar, artinya dia memberi. Saudara-saudari, bukan karena kita hebat, karena kita tahu dalam perjanjian baru, Tuhan itu adalah pemberi yang generous sekali. Dia mau kita jadi self-confident, maka itu dia ngomong dengan keanggap, ini upah. Tetapi sesungguhnya adalah dia yang memberi kemampuan sehingga kita diberi. Sama kayak perumpamaan dari mana seorang pengusaha, Tuhan itu memberikan kepercayaan. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu berdasarkan kemurahan. Sehingga sangat mudah sekali untuk diberi sama Tuhan, gitu ya. Jadi ketika dibilang akulah perisaimu, ini dia nyatakan diri dia setelah perjamuan kudus, roti dan anggur, ya. Nah, kemudian Abraham jawab, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa dia janji tanah, ya kan? Aku akan memberikan tanah perjanjian, gitu. Yang kedua, aku akan membuat namamu masyhur. Apa yang kau berkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk kau akan dikutuk. Tetapi yang ketiga, ada lagi yang menjadi kerinduan Abraham adalah dia memiliki keturunan. Makanya dari semua itu, saudara-saudari, belum digenapin, tetapi yang dia pikirkan hanya ini, saudara-saudari. Kenapa? Karena dia udah usia. Secara jasmani udah mulai sulit. Maka dia bilang, Tuhan, aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Ini yang menjadi terus ganjelan di hati Abraham, kerinduan Abraham ataupun Abram, ya. Dari semua janji ini yang paling dirindukan Abraham. Dia bukannya mengejar tanah, ya, harta, itu namanya masyhur, tetapi kerinduan dia adalah keturunan, saudari. Ya. Dan Allah jawab kemudian, ini jawaban Allah. Enggak, bukan Eliezer, tetapi anak kandungmu dialah yang menjadi ahli warismu. Apa yang mau diperlihatkan di sini adalah, saudari, ketika Tuhan bilang anak kandungmu, dan Tuhan juga nggak marah dengan Abraham segala dengan keluhan dia di sini, ini menunjukkan bahwa Allah itu mengenal isi hati kita. Artinya begini, pergumulan kita, kerinduan kita. Ketika Anda menerima perjamuan kudus, Anda menerima dia sebagai Allah yang ngerti pergumulan kita, kerinduan hati kita, saudari. Kemudian, saudari, Abraham mulai katakan, aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Karena tadi kan tubuhnya udah lemah, usia. Sehingga dia memiliki keterbatasan tubuh, baik dia, Abraham, maupun Sarai, istrinya, saudari. Ya. Nah, tetapi ketika Tuhan bilang, anak kandungmu dia yang akan menjadi ahli waris, itu bukan hanya sekedar janji, tetapi Tuhan akan kembali membuat tubuh Abraham dan Sarai kembali muda, saudari, ataupun pulih, berfungsi sehingga bisa punya anak. Kalau Anda mau tahu, di dalam Ibrani 11 ayat 11 bicara gitu, tubuh Abraham dan Sarah dijadikan kuat, arti jadikan revive, jadi muda gitu, saudara-saudari. Ya, itu yang terjadi. Tubuhnya, bukan usianya, tubuhnya jadi muda sehingga bisa mengandung. Apa yang mau dikatakan di sini adalah ketika Tuhan menyatakan perjamuan kudus, dia juga mau menyatakan bahwa dirinya adalah pemulih tubuh kita. Baik menyembuhkan, baik menormalkan. Ya, kadang-kadang tubuh kita masalahnya adalah hormonal. Kadang-kadang masalah tubuh kita adalah imunitas. Ya, kadang-kadang tubuh kita adalah sakit penyakit, bakteri, virus. Kadang-kadang banyak lagi tubuh kita penyebab-penyebabnya yang nggak berfungsi. Organ tubuh kita segala, saudari. Ya, tetapi Tuhan ketika dia katakan, enggak,
anakmu akan jadi ahli waris. Dia caranya adalah bukannya tiba-tiba muncul tuh, ya, Ishak. Bukan, tetapi dia buat tubuh Abram dan Sarah menjadi pulih, saudari. Ya, oleh sebab itulah ketika Anda menerima perjamuan kudus, maka ada kuasa yang memulihkan tubuh kita, baik menyembuhkan, menormalkan hormon kita, menormalkan fungsi organ tubuh kita, juga peredaran darah kita, imunitas kita, semua saudari dinormalkan, ya. Dan kemudian Anda ngelihat lagi, lalu Tuhan ngomong, nggak berhenti. Lalu Tuhan membawa Abram ke luar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Tuhan janjikan bahwa keturunan Abram seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi di sini dia hanya bilang, coba lihat ke langit, hitung bintang doang. Dia nggak suruh hitung pasir. Ya, kenapa? Karena kalau Anda ngelihat bintang, itu pada malam hari. Kalau Anda ngelihat pasir pada malam hari, Anda nggak kelihatan, gitu. Jadi ada maknanya kenapa dia nggak bilang pasir, ya kenapa Tuhan kasih unjuk ke langit pada malam hari. Dia ngomong peneguhan ini. Dan kalau Anda baca selanjutnya, Kejadian 15, itu yang terjadi adalah Tuhan meneguhkan perjanjiannya ketika Abraham mempersembahkan korban, lalu Allah datang, ya, kegelapan melingkupi, lalu Allah datang, ya, korban itu sampai terbelah, lalu ada api. Ya, itu peneguhan perjanjian. Tapi artinya pada waktu malam. Karena Allah men-set waktunya ketika dia ngomong pada waktu malam. Ya. Jadi saya mau katakan bintang dilihat di malam. Ini bicara kekelaman. Artinya ketika Anda menerima perjamuan kudus, di masa yang kelam, Anda akan melihat, wah, Tuhan bilang, lihat di langit ada bintang, dalam kekelaman ada bintang. Dan bintang itulah janjinya. Karena buat Abraham itu janji tentang keturunan. Maka ketika Anda menerima perjamuan kudus di masa kelam, di masa sulit hidupan Anda, maka Tuhan menyatakan diri sebagai yang menjamin harapan di masa kekelaman itu. Angkap ya, hal seperti itu. Lalu kemudian, saudara ngelihat di sini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham dibenarkan bukan karena dia melakukan sesuatu, bukan karena perbuatan, tetapi Anda ngelihat karena dia percaya, karena faith, iman kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketika Anda menerima perjamuan kudus, Holy Communion, sebagai janji dan karya Tuhan, maka Anda dibenarkan. Perjamuan kudus itu untuk menyatakan diri Tuhan sebagai yang membenarkan kita. Ketika Anda menerima perjamuan kudus dengan iman bahwa inilah tubuh dan darah Yesus yang diberikan untuk kita, ya, penebusan dosa kita, maka Anda dan saya dibenarkan, bukan karena perbuatan. Perbuatan kita mungkin kacau, perbuatan kita nggak memenuhi syarat, tapi Allah membenarkan kita. Amin. Saudara-saudari, nggak sampai di situ aja. Anda tahu bahwa Allah adalah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kalau perjamuan kudus adalah menyatakan diri Allah, maka harus ada pribadi Bapa, pribadi Putra, ada pribadi Roh Kudus. Nah, di sini pun ada, saudara-saudari. Ya, Anda ngelihat ketika Allah menjadi perisai dan pemberi dan mengenal isi hati kita, Dia hadir sebagai Bapa. Seorang Bapa lah yang pemberi, seorang Bapa lah yang pelindung, seorang Bapa lah yang tahu isi hati kita. Lalu menyatakan diri sebagai pemulih tubuh kita, itu Roh Kudus. Yang menjamin harapan kita di masa kelam, itu Roh Kudus, karya Roh Kudus, saudari. Firman-Nya ada, Roma 8 ayat 11. Jika Roh yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus, ya diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya. Jadi Roh Kudus menghidupkan tubuh kita, memulihkan tubuh kita. Lalu Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Pengharapan kita tidak dikecewakan bahkan di masa kelam karena ada Roh Kudus, ada karya Roh Kudus di dalam diri kita yang akan menuntun, memimpin kita pada janji-janji Allah yang akan membuat juga terang di dalam janji itu jadi rema, saudara-saudari. Ya. Lalu
Yang menyatakan diri sebagai yang membenarkan kita itu karya Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya kita nggak melakukan apa-apa, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini membenarkan kita adalah karya Yesus. Ini adalah karya Roh Kudus. Ini karya Bapa. Jadi Anda ngelihat, perjamuan kudus desain Tuhan untuk menyatakan dirinya sebagai Bapa, sebagai Putra, sebagai Roh Kudus, untuk menyatakan perbuatannya, saudari, dan pribadinya. Dahsyat, bukan? Jadi nggak main-main. Tapi perlu penyingkapan untuk mengerti ini desain Tuhan. Dia datang sebagai Allah yang mengenal pergumulan kerinduan Anda. Dia datang sebagai perisai pemberi. Dia datang untuk menghidupkan tubuh kita, memulihkan hidup kita, tubuh kita. Dia menjamin harapan di masa kekelaman, saudara. Dan dia juga membenarkan. Sehingga ketika Anda terima perjamuan kudus, Anda mulai sadar, saya sudah dibenarkan. Saya diberikan harapan, bahkan di masa yang kelam. Saya disehatkan. Saya diperhatikan seperti Bapa memperhatikan anaknya. Saya dilindungi dan diberikan segala yang baik oleh Bapa yang baik. Anda harus mulai sadar itu, saudari. Ketika ini dibukakan, saudari, saya belajarin, saya terus, ini luar biasa, saya jadi semangat sekali. Hari ini saya mau sampaikan ini semangat sekali, ya. Jadi perjamuan kudus, desain Allah menyatakan dirinya dan perbuatannya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tadi kita sudah lihat. Dan nggak cukup sampai situ, saudari. Anda tahu ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu terjadi Paskah pertama. Paskah pertama, ya, mereka itu ada unsur roti dan darah, anggur, segitu, saudari, ya. Di dalam Mazmur, ringkasannya, Mazmur 105, 36-39, kita nggak baca Keluaran, Mazmur aja. Lalu dibunuhnya lah anak laki-laki yang sulung, bahasa Indonesia sehari-hari ini, ya. Dibunuhnya anak laki-laki yang sulung dalam setiap keluarga orang Mesir. Ketika Tuhan membawa keluar orang Mesir, saudara, kapan Tuhan membawa keluar orang Mesir? Ketika perjamuan Paskah dilakukan. Perjamuan Paskah unsurnya adalah roti tidak beragi. Dan unsur yang kedua adalah anak domba Allah yang di darahnya tercurah. Ini bicara perjamuan kudus. Ya. 9 tulah Tuhan kirimkan kepada orang Mesir. Tapi Firaun gak pernah berubah. Ya, dia mula-mula, oke, kalian boleh keluar, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia nggak pernah rela membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi tulah terakhir, tulah ke-10, saudari, setelah perjamuan kudus, Paskah, yaitu gambaran dari perjamuan kudus, saudari, dilakukan, maka langsung Firaun bilang, panggil si Musa dan suruh mereka keluar. Enggak tawar-tawaran, langsung, ya. Kemudian dikatakan, kemudian bangsa Israel dihantarnya keluar. Mereka sendiri yang keluar. Ya. Mereka membawa emas dan perak. Dikasih emas dan perak. Orang Israel disuruh Tuhan minta emas dan perak. Dikasih emas dan perak. Lalu semuanya sehat dan kuat. Saudara, bukan hanya waktu keluar dari Mesir. Selama mereka berjalan di padang gurun pun mereka sehat dan kuat. Orang Mesir ditimpa rasa takut dan ngeri. Jadi mereka senang waktu orang Israel pergi. Allah membentangkan awan untuk menaungi umatnya dan api untuk menerang di waktu malam. Saudara-saudari, Paskah pertama menunjukkan juga tentang perjamuan kudus, karena di situ adalah unsur roti dan anggur, darah, walaupun darahnya dalam bentuk darah anak domba, saudari. Dan disinilah kita melihat bahwa di Paskah pertama, Tuhan membenarkan kita, saudari, sehingga nggak dihukum. Ketika darah ditaruh di tiang rumah orang Israel, mereka dibenarkan sehingga nggak dihukum, nggak dibunuh, nggak dimatikan. Ya, Tuhan juga mengenal isi hati kita bahwa kerinduan umat Tuhan adalah keluar dari Mesir, ya, bahan beribadah sama Tuhan. Dia berikan. Lalu dia jadi perisai pemberi, saudari, perisai dan pemberi. Dia bikin orang-orang bermurah hati. Pemberian Tuhan kadang bukan datang tiba-tiba, tetapi Anda diberikan kemurahan. Lalu Anda harus mulai minta. Anda mulai bekerja. Gitu ya. Terus Tuhan memberikan bentang awan menaungi dan api penerang. Terus kemudian di sini semuanya sehat dan kuat, pemulih tubuh, membentangkan awan menaungi umatnya dan api penerang waktu malam. Ini memberikan harapan, saudara. Bahkan ketika masa-masa yang sulit,
teriknya matahari, ya gelapnya kemalaman, gelapnya waktu malam. Mereka ada awan dan api, bicara tentang ada pengharapan di dalam setiap keadaan. Jadi sama, pasca pertama ketika orang Israel keluar dari Mesir pun sama, saya melihat hal yang sama, saudari. Ya, jadi Anda melihat betapa dahsyatnya desain Tuhan di dalam perjamuan kudus, saudari. Ya, oleh sebab itulah kita harus ngerti firman, dan firmanlah yang digenapin oleh Tuhan. Saya melihat hal seperti ini, ya. Lalu kita nanti minggu depan kita akan ngelihat lagi, tadi masih ada 2 unsur lagi, itu akan membuat kita jadi bersemangat sekali, akan luar biasa, sehingga kita ngerti. Maka kalau kita ngerti tentang perjamuan kudus, maka kita akan tahu bahwa berkat ini tidak akan tercuri, Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin, saudara-saudari. Kiranya Tuhan berkati kita semua.